Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillah kita pasti diberikan kesehatan zahir dan batin. Dan salam takdim kepada seluruh para habaib, alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kami tercinta yang di luar sana, yang di Jawa maupun yang di dalam Sumatera. Dan untuk kepada seluruh para saudaraku, para hamba Allah yang di luar, khususnya di luar negeri maupun yang ada di dalam Indonesia, untuk seluruh para tokoh-tokoh pemuda maupun dari seluruh masyarakat sekitar yang menyaksikan dari kegiatan saya bersama para santri. Dan pada malam hari ini saya kedatangan jamaah dari Kota Bumi, dan alhamdulillah tadi sudah berbincang-bincang, ngobrol biasalah sambil menunggu jam dimana biasa kita syuting itu jam pukul 12-an. Dan kita sudah jam 12 ya, sudah menginjak pukul jam 12-an lebih. Jadi secara singkat untuk seluruh para saudaraku pada malam hari ini, insya Allah saya bersama para santri mau menguak sebuah tabir, yaitu berada di daerah Kota Bumi. Jadi Kota Bumi itu ada sebuah masjid yang kosong, yang sudah lama tidak dihuni, tidak dimanfaatkan oleh pihak dari masyarakat warga sekitar. Maka di sini kita riwayat, kita meminta petunjuk kepada Allah. Ingin mengungkap apa sih kenapa ini masjid didirikan, dibangun, sudah besar dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, nanti mungkin bisa sedikit berbincang dengan Mas Ari sebagai narasumber selaku yang tinggal di Kota Bumi. Untuk bertindak lanjutin nanti mungkin ya ada penjelasan-penjelasan secara detailnya melalui ayahandanya Mas Ari. Oke ya. Jadi ayahnya Mas Ari ini yang lebih paham tentang masalah masjid itu, tapi sedikitnya nanti bisa dijelaskan. Nah, secara media kayak foto saya kan nggak paham nih masjid yang mana, jadi nanti menggunakan mindset dia, menggunakan sugesti pola pemikiran yang akan dihadirkan melalui sesuatu, apa-apa yang akan dilakukan nantilah saya akan bimbing mereka, Mas Arinya, biar sugesti itu membentuk sesuatu media, dan itu nanti akan saya kunci gambarannya hingga akan saya buka, nanti akan melakukan proses namanya medubisasi. Dan saya doakan untuk seluruh para saudaraku, khususnya para sibul bed yang saat ini diberikan entah ujian dari pihak suami, istri, anak, ataupun entah saudara masyarakat sekitar. Harapan saya dengan doa yang selalu kita panjatkan, semoga baik-baik hidupnya, bahagia di dunia wal akhirah, dan anak-anaknya pun yang dituntun, yang dididik, yang dilahirkan menjadi anak-anak yang soleh wa soleha, menjadi anak yang ahli Quran, ahli sunnah wal jamaah, dan menjadi anak yang bermanfaat untuk bangsa, agama maupun negara. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan kita mengawali kalimat awaludin dengan bismillahirrahmanirrahim, semoga acara kegiatan ini diberikan kelancaran, tidak suatu halangan, hambatan apapun. Ikutin terus dari jejak Ngopi Dulu biar nggak salah paham. Ini. Oke, untuk seluruh para saudaraku, di sini ada Mas Ari. Mas Ari ini dari Kota Bumi, dan mungkin bisa menjelaskan tentang masjid yang ada di Kota Bumi, kenapa nggak dipakai, dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin sedikitnya bisa ceritakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Gus. Jadi di Kali Cinta atau di Kota Bumi, tepatnya di Kali Cinta, Desa Kali Cinta atau Kota Bumi Utara, itu ada sebuah masjid kosong dan mungkin sudah lama tidak. Sebenarnya kalau masalah masjid itu, kalau untuk bangunan, kalau total belum jadi benar karena belum punya jendela. Belum finishing. Terus cuman emang sewaktu lagi proses itu kemungkinan masyarakat situ tidak mendukung dengan kegiatan yang mungkin bagi masyarakat itu mungkin agak janggal. Janggal menurut yang mungkin pengelolanya atau gimana, karena saya juga belum paham. Mungkin lain waktu saya akan bertanyakan kepada
ayahanda saya yang mungkin pernah sempat sempat bersilaturahmi atau sempat ngobrol bareng sama orang yang bersangkutan langsung yang mendirikan masjid itu. Jadi untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan acara ini Gus juga bisa sedikit banyak membuka takbir atau kenapa masjid itu kok bisa kosong, sedangkan masyarakat di situ nggak mau menghidupkan kembali masjid itu. Terima kasih. Terus membahas sedikit, apa ada keganjilan secara gangguan gaib di situ selama tempat itu dikosongkan? Karena tempatnya dari tempat rumah saya agak sedikit beda dusun. Kalau untuk mendengar masalah kegoiban atau keganjalan, saya belum mendengarnya, Gus. Nah, terus ini misalnya mau diungkap, apa yang mau diungkap? Diungkap apa penyebab kenapa orang situ tidak mau mengaktifkan masjid itu, sedangkan tempat ibadah itu kan bagus. Kenapa masyarakat situ kok nggak mau mengaktifkan atau tidak ada melanjutkan gitu. Terus apa saja yang awal kenapa orang itu kabur atau gimana itu, yang pendiri itu kenapa kok tidak disukai masyarakat itu? Apakah ada efek negatif di belakang orang itu? Kita nggak tahu. Apa mungkin bangunannya dari uang korupsi Nah, atau apa? kita nggak tahu juga kan, kita nggak tahu. Makanya siapa tahu kita bisa dengan acara ini kita sedikit banyak, walaupun entah kebenarannya kita nggak tahu, sedikit banyak bisa mengungkap tentang masalah situ ya. masalah. Oke pemirsa, kita mungkin langsung saja. Mas Arinya di sini. Siap. Agak mundur ke tengah sini karena agak miring. Kota Bumi arah sana kan? Kota Bumi sana, Gus. Kan. Kalau madep sana, madep terserah. Kira-kira Madep ke sana aja lah. Kalau feeling saya madepnya ke sana. madep sana. Iya. Terus kan sampai lebih paham. Iya. Masjid yang di sana kan aku nggak paham. Nggak ada fotonya, nggak ada medianya. Siap. Takut salah buka gitu. Siap. Tapi kalau udah ada medianya, dengan contoh tadi udah dari obrolan pertama saya sampaikan, Ya. gunakan sugesti itu, gambarkan. Siap. Nah nanti gambar itu saya kunci, saya pegang, biar nanti saya buka. Saya kasih waktu sekarang. Siap. Sama jalan-jalannya sekalian apa gimana, Gus? Nggak usah. Nggak usah. Pokoknya posisi Bentuk masjid. masjidnya aja. Mediator ada, silakan. Fokus. Nanti. Bisa komunikasi? Hah? Saya Pangeran Bumi menghadirkan kamu. Hingga saat ini kamu kan berada di dalam tubuh santri saya. Jadi cuma sebentar ingin mempertanyakan, apakah tahu tentang silsilah bangunan masjid hingga yang selama ini masjid itu tidak dipakai oleh masyarakat? Apakah ada masalah lain? Hah? Apa itu? Hah? Sesuatu apa? Jimat? Jimat apa? Kamu bisa lebih leluasa nggak? Gimana tadi? Jadi kan saya mau tanya tentang masjid tadi. Masjid yang di tempat itu
Saya ungkap, nah, melalui suatu pintu dunia kamu. Siapa tahu dalam dunia kamu makhluk bagi kayak kamu ini tahu permasalahan di situ. Apakah ada permasalahan secara zahir? Apakah ada hubungan secara kegaiban? Ada hubungan dengan manusia. Hubungannya sama-sama manusia. Nah terus? Niatan manusianya. Gimana? Niatan manusianya. Niatan dari manusianya. Ya niatannya seperti apa? Hah? Itu hanyalah simbol. Simbol apa? Pengen dihargai. Dihargai. Iya. Pengen diakui oleh orang. Diakui sama orang. Diakui seseorang. Kalau dia itu orang baik, orang yang bisa membuat kejayaan di kota buminya. Nah, terus? Nah, kemudian kami datang. Kamu datang, Iya. memanfaatkan tempat tersebut. Saya hanya sebagian kecil. Sebagian kecil. Iya. Di situ sudah jadi suatu tempat yang besar di mana kami Kamu yang berada di situ. menguasainya. Iya. Terus kamu manfaatkan, menjadikan suatu base camp kamu tinggal di situ. Iya. Kalau ada yang datang kami ganggu. Ganggu karena apa? Merasa terusi kamunya. Nah, sedangkan kamu ini sudah pernah dihadirkan seperti ini. Belum pernah. Baru kali satu kali Iya, ini juga dihadirkan kaget ketemu di mana manusia. saya. Nah, jadi saya ini menghadirkan kamu tidak ada tujuan menyakiti ya. Satu, yang kedua hanya ingin bertanya saja perkara apa yang terjadi di dalam pembangunan masjid yang didirikan yang di tempat. Kenapa sih masjid yang sudah didirikan sudah begitu besar, kenapa tidak dilanjutkan hingga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat? Maka tadi saya mengatakan dengan saudara saya yang beriman ini insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dari masyarakat sana yang jauh dari agama hingga tidak mau ibadah, sedangkan tempat sudah didirikan tidak ada orang sholat. Tetapi setelah berbincang-bincang ada sesuatu hal yang namanya keganjilan gitu. Siapa tahu dengan perantara melalui media kamu sedikitnya kamu lebih paham. Walaupun kamu tidak tahu dan tidak terjun dalam permasalahan itu, karena kamu berada di dalam dunia mereka. Dengan contoh, kita itu berdampingan dengan dunia kamu gitu. Sedangkan pasti kamu tahu berasal dari sesuatu sumber. Sumbernya berawal dari manusia yang menceritakan, mempermasalahkan tentang bangunan. Nah, maka di sini saya memohon petunjuk kepada Allah, meminta ridhonya kepada Allah, menghadirkan kamu, dihadirkanlah ke tubuh manusia ini. Maka saya mau tanya perkara itu. Dan kamu tadi sudah menjelaskan, dan saat ini saya kembalikan kamu ke alamnya. Mungkin saya akan cari sosok yang lain yang bisa menjelaskan secara detailnya. Kamu kembali ya. Bismillah. Ganti orang. Apa dulu? Lemaskan tangannya. Sudah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Betul-betul. Betul-betul. Betul kaib. Zat. Ya Rijal, tunjukkan eksistensi kalian, kehadiran kalian, perwujudan kalian. Allah. Bisa diam. Ya. Saya cuma bentar aja tanya.
Ah, Kamu yang sering aktivitas di area lokasi kan? ya, sekitar. Nah, iya. Sudah lama kamu tinggal di situ? Ya, Hah? Sudah lama. Hmm. Saya mau tanya, kamu tahu nggak permasalahan masjid yang dibangun sampai saat ini selama ini sudah berapa tahun nggak pernah ditempati? Kamu tahu masalah di situ? ya, Kenapa tempat itu masjid itu yang seharusnya tempat untuk ibadah hingga sekarang ini nggak ada yang memanfaatkan tempat tersebut? Apakah kamu sedikit tahu tentang masalahnya? ya. Eh? Silakan, saya kasih waktu. Sengaja, Hah? sengaja, Sengaja ngapa? sengaja kami ganggu. Ganggu ngapa? Biar tidak tenang di sana. Siapa yang nggak tenang? Yang masuk ke sana. Nggak tenang, wong. Ya, wong masuk tenang gimana? Kamu kan katanya tadi mengatakan mengganggu. Kamu yang mengganggu biar orang yang masuk ke sana nggak tenang. Ya, Nah, sedangkan bangunan masjid itu aja dari awal memang nggak ditempati. Kamu ganggu seperti apa ganggunya? bikin panas, Hah? bikin panas, tidak betah. Nggak betah. Iya, kan masjid itu selama didirikan tidak ditempati. Hah? Jadi intinya gini, pemirsa para saudaraku. Apapun yang disampaikan melalui proses mediumisasi, jangan ditelan langsung. Jangan langsung direspon ya. Karena namanya bangsa mereka banyak yang memicu dengan manipulasi pemikiran manusia. Maka kita jangan sampai ada kepercayaan sepenuhnya kepada mereka apa yang dikeluarkan. Tentunya lebih percaya dengan apa yang kita imani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita imani dengan sesuatu apa yang kita sembah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta suatu petunjuk kepadanya. Kalau ini hanya sebatas di mana mencari sebuah info, nanti kita akan ambil kesimpulannya. Kesimpulan secara pandangan kehidupan alam dunia manusia dengan alam dimensi mereka. Nah, sosok kamu ini perwujudannya seperti apa? Hah? Kebiasaanmu. Kamu kalau di alam sana gimana? Hah? Besar. Ya. Terus? Hah? Seperti ini. Seperti ini. Enggak, jalannya seperti apa? Ya, sering terbang. Oh, sering terbang. Ya. Nah, terus? Oh, kayak gitu. Jelek amat kamu. Oke. Tapi kalau kebiasaan tadi itu dari perwujudan yang keberapa? 3. Iya, Bung. Ya. Nanti saya akan jelaskan lah. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi itu wujud kamu ini ya adalah tempatnya berada di sebuah kotoran. Karena bahasa kamu kan suka di tempat yang kotor. Seperti kamu yang suka merayap-merayap di dinding kamar mandi, di WC, di sampahan, ya kan? Nah, sedangkan kamu itu kan mempunyai suatu kemampuan. Sedangkan pakaianmu ini ya tidak layak. Kalau dibilang pakaian kamu nggak bawa pakaian, Nah, sedangkan kamu ini lebih wujudnya seperti binatang. Nanti akan saya lukiskan wujudnya biar pemirsa lebih puas untuk melihat sosok yang kita hadirkan pada malam hari ini. Jadi intinya gini aja, kita keluarkan biar tidak menguras tenaga santri saya. Udah. Udah langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Ganjil ya. Jadi untuk keluarga maupun saudara jamaah yang ada di Kota Bumi hadir pada malam ini, hadir di tempat. Karena tadi saya sampaikan, apakah mau ikut di tempat, dalam arti di tempat itu digembleng di alam yang terbuka. Dan di minggu yang lalu
pernah saya gembleng para jamaah saudara kita yang ada di Kota Bumi. Jadi pada malam hari ini saya akan gembleng sampean. Yang pertama saya kasih tahu penjelasannya dulu. Dengan sampean duduk seperti ini hanya modal tenang. Pikiran tenang, hatinya tenang, nggak usah berpikir kemana-mana, nggak usah kayak orang tuh takut, saya nanti akan jadi apa, jika nanti misalnya saya akan begini, saya gimana-gimana, nggak usah pikir seperti itu. Selama ada gurunya, ada yang nuntun, ada yang membimbing, ya nggak usah takut. Nah, jadi cukup sampai duduk, niat, sudah niat mantap, lahir dan batin. Nah, saya akan buka sesuatu alam yang ada di sekitar. Setelah alam ini saya buka, sesuatu gerbang gaib itu saya buka. Nah, sampai nanti akan saya tugaskan untuk perjalanan astral. Nah, jika misalnya sudah saya buka, kalau sampai kira-kira mau tidur, karena perjalanan astral itu namanya orang rogo sukmo. Sukmanya sampai yang jalan. Nah, jadi kayak sampai itu tidur. Nah, tidur dengan begitu santainya, dengan nyaman lah. Dan tentunya setiap apa yang saya bicarakan, sampai masih mendengar walaupun sampai masih dalam perjalanan astralnya, di dalam perjalanan sukmanya. Nah, nanti kalau misalnya dalam sesuatu perjalanan sampai di alam mereka, jikalau kotaku ketemu penampakan, temu dengan bangsa perwujudan mereka, jika memang berani ya ajak komunikasi, jika nggak berani sampai bisa teriak. Nanti akan saya tarik dan saya akan kembalikan seperti awal sampai saat ini. Kira-kira paham apa enggak? Paham. Nah, ini jadi perjalanan gaib. Saya buka gerbangnya, saya akan buka juga sesuatu panca indera sampean. Setelah panca indera ini saya buka, sampean akan lebih menikmati gesekan gaib yang ada di atas, di depan, kanan, kiri maupun di belakang. Ya, karena ini yang kita pelajari adalah perkara yang lembut, perkara urusan batiniah, maka batin itu yang akan mengarahkan. Maunya seperti apa, ya itulah kemauan batiniahnya. Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, saya akan buka gerbang gaib, karena ini tadi belum dibuka. Berawal tadi intermezzo, menghadirkan sesuatu hal-hal yang ada di Kota Bumi. Dan ini yang kedua, saya akan gembleng di alam sekitar yang dekat-dekat. Tarik nafas. Tarik kalimat Allah, tahan buang Allah. Tarik dari hidung, tahan di perut, buang melalui mulut 3 kali. Biar lebih rileks, tenang, nyaman. Sudah? Sudah rileks? Mungkin akan satu-satu, karena ini orang awam semua. Mungkin saya ambil dari tengah. Coba sama lihat saya, lihat tangan saya. Hadir, tunjukkan sesuatu keberadaan sekali masuk ke dalam dimensinya. Sir, zat, sifat, wujud. Sir, zat, sifat, wujud. Sir, zat, sifat, wujud.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon ridhamu dan izinmu. Izinkanlah hamba untuk melakukan perjalanan gaibiyah dalam perjalanan sukma sukmane ingsun sejatine ingsun ana rasa Allahu ya Allah Allahu ya Allah Allahu ya Allah. Buang, tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba mohon ridhamu dan izinmu. Izinkanlah hamba untuk melakukan perjalanan Maraga Sukma di mana hamba ingin memahami akan dunia kegaibanmu. Hamba mohon mudahkanlah dan berikanlah petunjukmu, jalanmu yang lurus, yang terang, benerang. Hamba mohon mudahkanlah, ridhoilah, hadir. Kakinya masnya nih. Jadi pemirsa, bismillahirrahmanirrahim untuk pemirsa semua. Ini para jamaah dari Kota Bumi, santri ada 2 orang sedang melakukan perjalanan gaib. Dan ini saudara kita dari Kota Bumi juga sedang melakukan perjalanan gaib. Dan intinya semua ini para saudara kita masih awam. Ada yang sudah jalan kemana-mana, ada yang dia masih di area sini, dan ada berapa 1, 2, ada 3 orang yang bentrok di dalam jiwa, raganya masih bentrok-bentrok. Tapi tidak menjadi masalah, kita biarkan, kita tunggu waktu biar dia bisa lebih menikmati perjalanan. Santri para jamaah yang di Kota Bumi kembali ikuti suatu pintu yang saya bukakan. Kamu kembali ke pintu ini, ikutin saya yang ada di depanmu. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Balik. Pikirannya gak usah ke sana lagi. Nanti gila, udah berdiri semua. Istighfar, istighfar. Apa yang dialami silakan ceritakan pengalamannya. Ya, dengan apa adanya aja. Namanya tahap belajar. Silakan. Baik, tadi menceritakan tentang perjalanan tadi yang saya lihat pertama kali itu adalah ada seorang nenek-nenek yang berambut rambut ikal itu. Habis itu saya jalan lagi nggak saya tanggepin, saya biarin aja. Habis itu saya terus ikut jalan, ketemu kayak sebuah pasar. Di situ muter-muter aja di situ, bingung mau kemana. Saya bingung di situ, muter-muter, ketemu satu sosok, teman saya nggak berani tanya karena saya bingung itu di mana dan daerah di mana. Saya juga bingung, itu cuman muter-muter aja di daerah si pasar situ aja. Saya mungkin itu aja pengalaman saya pada malam hari ini. Terima kasih. Baiklah, ya, ini juga pengalaman pertama saya yang telah dibimbing oleh Gus Asar langsung. Kami saudara-saudara dari Kota Bumi dibimbing langsung melakukan perjalanan astral atau bahasa ininya Rogo Sukmo. Kalau untuk saya pribadi, saya emang tidak pergi kemana-mana. Saya cukup di sini aja. Cuman yang saya rasakan lingkungan ini berubah seperti kayak bangunannya bangunan kuno. Saya kayak masjid-masjid ini kayak ini aula ini kayak ada masjid tapi kayak bangunan kuno semua. Yang saya rasakan begitu. Dan terus habis itu aku mau lebih kuterangkan lagi, lebih aku lihat lagi, aku nggak sanggup. Terus habis itu aku malah dan nggak sanggup. Dan lama-lama dia, karena aku penasaran terus kok bisa gedung ini bisa berubah, kenapa? Saya semakin fokus, saya malah diarahkan ke kamar mandi yang nggak tahu banyak yang nongol itu di kamar mandi, banyak bener. Dari situ aku mulai udahlah, aku kembali lagi ke tempatku seperti semula aja lah, karena cukup itu yang jadi penasaran saya sampai sekarang. Nanti mungkin saya mau tanya langsung sama Gusnya, kenapa kok bangunan ini berubah jadi bangunan kayak masjid kuno, sedangkan sekarang saya lihat masjid ya bangunannya mewah gitu loh. Nanti insya Allah kalau Gus bisa menjelaskan, saya mau bertanya langsung sama Gus Asar ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan ini mungkin ada kawan-kawan saya dari Kota Bumi, silakan Mas, gantian dulu. Yang mau menceritakan juga perjalanan astral dia. Ini silakan Mas. Ya mungkin ini perjalanan pertama saya sih, yang namanya Rogo Sukmo. Dan mungkin percaya nggak percaya sih,
Dan ternyata mungkin tadi cuma muter-muter ke sini, muter-muter. Dan tadi sempat diwujudkan dengan suatu benda dan pusaka itu menyerupai pedang. Tapi setelah saya kejar, malah menjauh dan pedang itu seakan-akan saya itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke area situ. Mungkin itu saja pengalaman saya. Ya, terima kasih Mas Faid. Baiklah, ini juga ada saudara kami dari Kota Bumi juga menjelaskan. Silakan masuk Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengalaman saya dalam latihan kali ini belum bisa merasakan apa-apa. Udah itu aja mungkin. Udah gitu aja. Oh ya, terima kasih. Untuk Mas Febri, silahkan. Enggak apa-apa, ceritakan saja. Yang sikap langsung. Nah, Buat malam ini pengalamannya petang. tidak ada gambaran sama sekali. Ada, cuman nenek-nenek bungkuk tuh petang tapi entah di mana itu nggak tahu. Ya, ada sosok nenek-nenek bongkok tapi gelap. Gelap. Masih intinya itu bahasa Indonesianya peteng. Gimana udah? Udah cukup. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Bumi. Ya, di sini tadi ya belajar Rogo Sukmo. Ya, saya juga nggak. Ya, intinya di sini aja. Nggak kemana-mana, cuman ada terang, terus gelap, terang, terus gelap itu aja. Ya wajahmu yang gelap. Mana? Tidak ada gambaran atau kayak Ada, cuman dia tuh datang hilang. Oh, datang hilang. Belum sempat gambar. Oh, ya, terima kasih. Ya. Jadi untuk kontemplasi ini saya pertama-tama melihati suatu cahaya putih. Kemudian saya masuk pelan-pelan sampai saya bisa masuk benar. Di situ ada kerumpulan banyak sekali, riuh, sangat ini sampai sangat ramai. Saya nggak terdengar suaranya kayak gimana karena bahasa mereka itu cepat sekali memang. Jadi udah saya tinggal pergi aja gitu. Saya pergi kemana ya? Ada suatu tempat yang megah banget. Kemudian di situ saya mau mencoba masuk. Di situ ketika saya mau mencoba masuk ada seperti dalam bahasanya dia minta identitas atau sebuah stempel dari ini gitu. Cuma saya gimana, nggak bisa. Kalau nggak bisa udah kamu lawan saya. Kemudian setelah itu sempat melakukan perlawanan, ternyata saya sendiri yang masih kewalahan menghadapi. Sampai di situ saya udah akhirnya ditolong oleh Gusnya untuk balik. Dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk dari saya sendiri, mungkin ini pengalaman pertama saya juga merogoh sukmo. Jadi tadi itu cuma melihat cahaya putih itu, terus melihat sebuah gerbang, entah itu gerbang apa, tapi saya nggak menemukan apa-apa di gerbang itu. Cuma di depan gerbang itu, habis itu udah muter-muter di gerbang itu aja, cuma itu aja. Habis itu baru langsung kepada balik lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana? Iya. Ya jangan langsung iya. Karena belum tentu direkod itu. Udah direkod. Nah, takutnya udah ngomong dia belum rekod, biasa kamera ngantuan juga pelor dia. Acaranya di mana, kameranya kemana. Jadi tadi kan proses Raga Sukma ya. Dibilang perjalanan astral apa sih gitu. Ya udahlah saya katakan itu perjalanan Raga Sukma. Aslinya lebih enak Raga Sukma daripada kamu meditasi. Karena prosesnya lebih cepat. Nah, untuk tahap kepekaan, ketajaman batin itu lebih cepat digembleng seperti itu aslinya. Nah, sedangkan dari satu berapa orang, mungkin 6 orang yang dituju dengan sampean, dari hasilnya berbeda-beda. Nah, sebuah dimensi gaib itu kan berlapis. Allah menciptakan suatu dunia yang gaib begitu rapat, hingga celah bahasa pori-pori itu tidak ada. Begitu rapat dimensinya mereka. Sedangkan setiap kasta mereka mempunyai peran yang berbeda-beda juga.
Maka udah mengatakan dari awal, di dalam dunia mereka, di dunia gaib itu tidak ada yang namanya kaya dan miskin. Kalau di dunia manusia kan ada kaya, ada yang miskin. Tapi di dalam dunia mereka ada namanya tingkat keilmuan. Ada yang hanya orang nampar, seperti desa-desa kampung pinggiran desa seperti itu, orang-orang biasa, rakyat-rakyat jelata gitu kan. Ada di atas mereka, atasnya sampai kerajaan koloni ataupun jin koloni. Nah, jin koloni itu adalah suatu makhluk gaib yang berada di dalam lingkungan kerajaan. Nah, setiap apa yang didapatkan oleh mereka ini kan berbeda-beda. Hingga tadi mengatakan gelap gitu kan. Satu kesalahan fatalnya mungkin satu karena masih ada bentrok. Lalu pemahaman yang tadi disampaikan dia masih kurang mengerti. Walaupun dia awal tadi mengerti, di saat dipraktekkan dia ngedon dulu, benturan dulu dari dalam, nah kan? Sedangkan dunia mereka itu posisinya kayak anak-anak, ada yang bisa menembus, ada yang bisa melihat, ada yang bisa merasakan, ada yang benar-benar tidak merasakan. Semua kembali kepada kualitas manusia itu. Kalau manusia itu ada kesungguhan, mulut sungguh, hatinya enggak, ya akan bentrok juga. Sedangkan dia aslinya kalau dilihat ini kan anak-anak tadi melakukan perjalanan, ada yang dia tetap di situ, area sekitar lokasi sini saja. Ada yang dia melangkah ke sana. Badan Meraga Sukmo itu secepat kilat yang menyambar. Dia bisa terbang kemana saja, bisa masuk ke pohon, bisa kemana saja bebas. Dan dia udah disampaikan tadi, kamu di saat perjalanan astral seperti itu tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Jadi kamu bisa kemana saja bebas. Makanya saya memberikan suatu jalan-jalannya, ini kamu harus lewati ini, tapi kan melalui bimbingan dalam dunia yang gaib. Tapi anak itu tidak mengikuti pintu yang saya buka. Bahasa pintunya di depan, dia nyebar sendiri-sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dari anak-anak ada yang dapat, ada yang enggak, ya berawal kurangnya konsentrasi, terus pemahaman yang tadi didapatkan, dia sedikit paham. Setelah dia meyakini ada kemauan, tetapi akhirnya nihil juga, nggak bisa kemana-mana dan nggak merasakan apa-apa. Kalau tadi secara fisik dia mengatakan mungkin semutan, ya semutan bisa ilmunya ada dua orang semutan. Dua yang bagaimana? Semutan dia kakinya, karena dia dalam keadaan duduk, peredaran darah tidak berjalan dengan lancar. Kalau tangannya semutan, itu sebuah energi darah yang mengalir karena tubuh manusia punya energi. Nah, kalau posisi energi dari luar masuk ke dalam tubuh manusia udah beda lagi. Tapi cerita dia memang nggak dapat apa. Tapi manusiawi karena dia masih awal semuanya. Terus anak-anak tadi sudah diceritakan. Terus tadi kamu mau menceritakan bahwasanya melihat suatu bangunan ABCD gitu kan. Itu yang perlu saya tanyakan, kok bisa berubah gitu kan. Ya karena kamu masuk ke dalam pintu, yang pintu itu harapan saya. Maksudnya biar saya kasih lapangan, ini tempatnya, saya bukakan sesuatu, dan sesuatu yang saya buka ini tidak hanya satu pintu, beraneka ragam, bermacam-macam pintu. Jadi jikalau ada yang bisa masuk ke tempat itu silahkan, jikalau pun tidak balik, dia cari pintu yang lain. Nah, sedangkan kamu masuk ke pintu itu yang dimensinya menembus kerajaan Galuh, Pangeran Mandiminya. Yang di sini makanya kamu lihat. Ya, makanya saya pertanyakan kok bisa bangunan ini bisa berubah seperti bangunan kuno. Ya itu udah pernah diceritakan. Maka pada tahun lalu saya pernah kolaborasi dengan sosok dari terahnya Singosari, basis Dian itu, ataupun dijuluki Paraswati. Nah itu pernah saya bermain kolaborasi dengan mereka, ya Mbak si Dian ini tahu sesuatu karena saya bukakan pintunya. Makanya saya ngomong, coba sampean lihat dan ceritakan apa-apa yang ada di sini kerajaannya. Tapi kenapa ini tadi kok saya semakin pengen terang kok kayak nggak mampu ya, gitu. Memang nggak gampang. Nggak gampang, apalagi sampean nggak punya power, bukan orang yang asli terah gitu. Iya. Walaupun orang yang punya terah saja nggak gampang untuk menembus kerajaan kan.
kasih penjelasannya Gus. Oke. Terus ini mau apa?